Pria ini mendapatkan telepon misterius yang mengatakan bahwa dia sudah memasang bom di beberapa tempat. Berkutat oleh waktu, dia berusaha keras sendirian untuk menghentikan bom-bom ini. Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah Desibel. Di sebuah kapal angkatan laut Korea, seorang pria bernama Taeryong sedang asik ngobrol dengan rekannya dan membahas wakil kapten mereka yang membuat si kapten dipromosikan. Tanpa disadari, ternyata wakil kapten mereka ada di atas tempat tidur. Si wakil kapten yang bernama Kang tidak menghukum mereka, dia hanya meminta mereka untuk membuatkannya ramyeon. Sementara itu, di ruangan yang lain, para anak buahnya memberikan rejutan karena kapten mereka telah dipromosikan. Tapi, si kapten terlihat tidak senang dan berlalu pergi. Kang pun meminta anak buahnya kembali untuk bertugas. Saat Taeryong akan pergi, dia melihat syal merah yang dia pegang. Ternyata syal itu dibuat sendiri oleh Taeryong. Setelahnya, mereka tetap melanjutkan pesta kejutan tersebut. Nah, Kang mengabarkan bahwa salah satu rekannya yang bernama Hwang menjadi seorang ayah. Mereka bersenang-senang tanpa mereka sadari ada sebuah rudal yang mendekat. Berita menyiarkan tentang kapal selam angkatan laut Korea yang menghilang. Pencarian dilakukan tapi terhalang oleh cuaca buruk. Setahun berlalu, Kang terlihat membalas pesan dari anaknya. Sebuah telepon lalu masuk dari nomor tidak dikenal. Si penelpon meminta Kang untuk memilih, ingin meledakkan bom yang ada di taman bermain atau yang ada di si kapten. Kang bingung apa maksud semua ini, tapi telepon itu tiba-tiba terputus. Kang lalu masuk ke sebuah ruangan. Di sana dia membahas kejadian 1 tahun yang lalu. Jadi ada beberapa orang yang selamat dari kejadian itu, termasuk Kang ini. Cuma ada satu pertanyaan yang menanyakan banyak kru yang saat itu berkumpul di buritan kapal saat kejadian. Kang seolah bingung dan tidak mau menjawab hal itu. Kang lalu pergi, tapi saat masuk ke dalam mobil, ternyata di dalam sana sudah ada Cha dari Komando Keamanan Pertahanan yang sedang menyelidiki kasus internal militer. Di mana Cha meminta Kang untuk tidak menjenguk rekannya di rumah sakit karena hal itu akan mengundang media. Kang tahu sendiri bahwa kejadian setahun yang lalu masih belum diselesaikan dengan jelas, jadi Cha meminta untuk tidak terlalu terlihat di pers. Sementara itu, di taman bermain, seorang anak perempuan melihat tas berbentuk lumba-lumba yang dipasang di sebuah tiang. Di waktu yang sama, kaptennya Kang mendapatkan sebuah paket yang ketika dibuka, isinya sebuah bom. Waktu di bom itu terus saja berkurang jika suara di sekitarnya berisik. Kembali ke taman, anak kecil itu berusaha membuka tas tersebut yang ternyata isinya juga bom. Untungnya, hal itu diketahui oleh guru yang ada di sana dan mereka buru-buru pergi. Waktu di bom itu pun berhenti seolah tereset kembali. Sementara itu, di tempat kaptennya Kang, bom itu pun meledak. Di sisi lain, Kang menemui salah satu rekannya yang bernama Roh. Nah, Roh ini bercerita bahwa rekan-rekannya yang lain juga sering datang ke sana. Roh juga membahas soal Taeryong. Roh mencoba menyampaikan sesuatu, tapi dia terlihat sangat ketakutan. Roh bilang bahwa Taeryong sering berbicara ingin membunuh orang-orang yang dia sebutkan. Roh mencoba mencegahnya, tapi Taeryong bersikeras dengan keinginannya. Kang lalu menenangkan Roh dan bilang bahwa Taeryong sudah lama meninggal. Cuma Roh bersikeras bahwa Taeryong masih hidup. Di sisi lain, Cha mendapatkan informasi tentang ledakan di rumah si kapten. Sementara istrinya Kang diminta untuk menangani bom yang ada di taman bermain. Kang sendiri tiba-tiba ditelepon nomor tidak dikenal yang meminta Kang melihat berita tentang ledakan bom tersebut. Kang pun sadar bahwa rumah itu adalah rumah kaptennya. Kang langsung menelpon kaptennya, tapi tidak bisa. Cha menelpon Kang dan meminta untuk bertemu. Sebuah panggilan tidak dikenal masuk kembali. Si penelpon bilang
bahwa dialah orang yang memasang bom tersebut. Kang diminta untuk menginstal sebuah aplikasi biar hanya dia yang bisa menelpon Kang. Kang awalnya menolak, tapi si penelpon mengancam akan meledakkan bom yang ada di taman bermain. Kang pun menginstal aplikasi tersebut. Si penelpon lalu mengatakan target bom berikutnya. Dia sudah memasang bom di sebuah stadion. Jika Kang melapor atau mengevakuasi orang-orang, bom itu akan otomatis meledak. Kang diberi waktu 60 menit untuk menemukan bomnya. Di saat itulah Kang tiba-tiba ingat dengan kejadian setahun yang lalu. Saat itu semua orang panik karena rudal mengarah ke kapal selam mereka. Kang langsung mengarahkan kapal selamnya untuk menghindar. Rudal itu semakin melambat tapi terus mengarah ke mereka. Kang lalu meminta rekannya untuk mengarahkan kapal itu ke reruntuhan kapal karam. Kapal itu pun sampai ke dasar. Kapal selam itu juga mulai tergores oleh kapal-kapal yang karam. Kang berteriak ke rekannya untuk menaikkan kapalnya. Rudal itu pun menyentuh kapal yang karam dan meledak. Kapal selam itu mulai kehilangan kendali dan menabrak dasar lautan. Kembali ke masa sekarang, Cha bingung bagaimana Kang bisa tahu bahwa ledakan itu terjadi di rumahnya si kapten. Padahal di berita tersebut tidak dijelaskan lebih rinci. Di waktu yang sama, karena harus menjinakkan bom, istrinya Kang meminta anaknya untuk pulang lebih dulu menaiki taksi. Dari kejauhan, terlihat ada seseorang yang terus saja mengawasi. Sementara di stadion, ada sebuah pertandingan. Seorang pria bernama Deo ada di tengah penonton. Anaknya mengatakan bahwa ibu mereka meminta mereka untuk segera pulang. Tapi karena pertandingan saat itu sedang seru, Deo menolak ajakan anaknya. Jadi Deo mencoba untuk membelikannya makanan. Deo pun menelpon istrinya. Istrinya ini khawatir karena ada bom yang baru-baru ini meledak. Deo yang merupakan seorang jurnalis harusnya meliput kejadian ledakan tersebut, tapi dia malah asik menonton pertandingan. Kang lalu lewat dan menabrak Deo. Deo kesal, apalagi ketika tahu HP miliknya ini pecah. Sementara nomor tidak dikenal menelpon kembali. Dia mengingatkan Kang untuk tidak boleh mengevakuasi orang-orang yang ada di sana. Pertandingan itu disiarkan langsung, jadi si penelpon akan tahu apa yang dilakukan oleh Kang. Nah, si penelpon menjelaskan bahwa bom yang dia buat adalah bom khusus, di mana bom ini sangat sensitif dengan suara. Jika suara lebih dari 100 desibel, maka waktu di bom itu akan langsung berkurang setengahnya. Deo lalu mendekat dan meminta Kang mengganti ponselnya yang rusak, tapi Kang mengabaikannya. Deo lalu mendengar kata bom yang membuatnya semakin penasaran. Telepon lalu ditutup. Deo bertanya, apakah benar ada bom di stadion tersebut? Kang menjawab iya, tapi mereka tidak bisa melakukan evakuasi karena bomnya akan langsung meledak jika ada suara di atas 100 desibel. Deo masih bingung, tapi Kang memintanya untuk menghentikan pertandingan ini. Kang bergegas pergi ke ruang VIP. Di waktu yang sama, istrinya Deo menelpon anaknya. Anaknya bilang bahwa Deo sedang membeli makanan. Nah, istrinya Deo ini melihat pertandingan bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba, ada seorang pria yang masuk ke lapangan sambil menutup kepalanya dengan baju. Semua orang menganggapnya gila. Pria itu pun dihentikan dan ternyata orang itu adalah Deo. Karena malu, istrinya langsung mematikan siaran televisinya. Deo gagal menghentikan pertandingan. Sementara itu, penalti akan dilakukan. Kang berlari secepat mungkin menuju ruang VIP. Gol terjadi, semua orang bersorak. Suara riuh penonton itu memicu waktu di bom itu berkurang. Kang masuk ke ruang VIP dan berhasil menemukan bomnya. Tapi waktunya terus saja berkurang dengan cepat. Nah, ternyata masih ada anak yang berada di ruang VIP. Kang langsung berlari berusaha untuk melindunginya dan bom itu pun akhirnya meledak. Semua orang kaget. Deo meminta anaknya untuk tetap di sana. Kang masih selamat meskipun terluka. Telepon tidak dikenal kembali masuk. Bom ketiga ada di taman bermain dekat apartemen. Nah, istrinya Kang ini sedang ada di sana berusaha untuk menjinakkan bomnya. Dan bom keempat
ada di sebuah kolam renang. Kang diminta untuk memilih taman bermain atau kolam renang yang akan dia selamatkan. Kang memilih kolam renang, tapi si penelpon bilang bahwa istrinya Kang akan mati. Telepon lalu ditutup dan Kang mendapatkan foto kolam yang dimaksud. Deo terus saja mengikutinya. Sementara istrinya Kang akan menjinakkan bom ini sendiri. Anaknya Kang yang dalam perjalanan pulang didekati seseorang. Deo mengantarkan Kang ke kolam yang dimaksud, tapi sebelum itu Deo ingin mengantarkan anaknya pulang terlebih dahulu. Karena diburu waktu, Kang pun mengambil alih mobilnya. Istrinya Deo menelpon, dia marah karena Deo mempermalukan dirinya sendiri. Kang lalu meminjam HP-nya Deo dan mencoba menelpon istrinya, tapi telepon itu tidak diangkat. Jalanan saat itu macet, jadi Kang memutuskan untuk lewat trotoar. Kang tidak peduli, apapun di hadapannya akan langsung dia terjang. Sementara itu, Cha punya firasat bahwa dua ledakan bom ini pasti ada hubungannya dengan Kang. Kembali ke Kang, dia tahu bahwa Deo adalah seorang jurnalis. Jadi Kang meminta Deo untuk mematikan perekam suaranya. Kang lalu menerobos lampu merah dan mereka hampir mengalami kecelakaan. Pihak kolam renang dihubungi dan diminta untuk tidak melakukan kebisingan atau meniup peluit. Mereka semua bingung, tapi Kang bilang bahwa mereka akan ke sana secepatnya. Sementara Cha mendapatkan informasi bahwa istrinya Kang adalah salah satu tim gegana yang saat ini mencoba menjinakkan bom yang ada di taman. Di waktu yang sama, Kang yang baru sampai langsung menelpon petugas kolam dan memintanya untuk mengosongkan kolam renang karena di sana ada sebuah bom. Dia dilarang membuat kegaduhan dan meniup peluit. Hal itu membuat petugas tersebut lagi-lagi kebingungan. Nomor tidak dikenal mengirimkan pesan. Ternyata itu adalah foto dari anaknya Kang yang pingsan. Kang meminta Deo untuk membantunya mencari sesuatu. Di sisi lain, istrinya Kang mencoba mendekat ke arah bom, tapi di waktu yang sama, seseorang melihat kedatangan istrinya Kang dan mengaktifkan bom waktunya. Ada sebuah pesan yang berada di bom tersebut. Sementara Kang masih mencoba mencari bom itu, Kang mulai berpikir dan langsung melompat ke kolam. Bom yang ada di taman hampir meledak, apalagi ada penghuni di lantai 2 apartemen yang berisik berusaha membuka jendela apartemennya. Waktu di bom tersebut terus saja berkurang setengahnya. Sementara Kang melompat ke kolam dan berhasil menemukan bomnya. Seseorang menelpon petugas kolam renang dan bilang bahwa masalah bomnya sudah diatasi, jadi semua orang diperbolehkan masuk ke kolam. Semua orang pun masuk. Kang berteriak berusaha mencegahnya, tapi dia sudah terlambat. Kang kembali masuk ke kolam. Nah, di bom itu ada beberapa foto rekannya Kang yang tewas di kapal selam setahun yang lalu. Karena waktunya sisa 15 detik lagi, Kang mengorbankan dirinya dengan memeluk bom itu. Ledakan pun terjadi, tapi ledakan itu sangat kecil. Istrinya Kang masih selamat dan dia akhirnya tahu bahwa itu hanyalah bom palsu. Kang juga selamat dan keluar dari kolam. Istrinya Kang lalu melihat foto anaknya di bom tersebut. Tiba-tiba Kang ditelepon seseorang, tapi dia malah tersambung dengan istrinya. Si istri bertanya, kenapa foto anaknya ada di bom tersebut. Suara seseorang tiba-tiba terdengar yang mengatakan bahwa bom kelima diaktifkan. Kang meminta si istri untuk segera menjauh. Ternyata bom kelima dikubur di bawah pasir taman bermain. Istrinya Kang dilarang untuk meninggalkan tempat itu jika ingin anak mereka selamat. Istrinya meminta Kang untuk menyelamatkan anaknya. Bom itu pun meledak. Kang yang mendengar suara ledakan itu hanya terdiam. Istrinya terpelanting. Semua orang berusaha untuk menyelamatkannya. Telepon lalu ditutup. Pria itu bilang bahwa ini adalah hukuman karena Kang meminta bantuan orang lain. Nah, Deo menemukan mobil yang ada di foto yang ditunjukkan oleh Kang. Deo berusaha masuk, tapi tiba-tiba ledakan terjadi. Deo masih selamat dan di dalam tidak ada siapapun. Kang meminta Deo untuk mengikutinya, tapi Deo menolak. Kang memohon dan Deo pun mengikutinya.
Kang mencoba untuk menghubungi istrinya dan istrinya saat ini dalam perjalanan ke rumah sakit. Nah, Deo yang tahu bahwa ada foto-foto para tentara bawahannya Kang di bom tersebut, dia yakin aksi ini pasti ada hubungannya dengan rekan-rekannya Kang terdahulu. Jadi, dia menanyakan, apakah Kang mungkin mengetahui siapa pelakunya? Kang hanya terdiam. Sementara Cha mendapatkan laporan bahwa bom di taman bermain baru saja meledak. Sementara di rumah sakit, seseorang menyamar sebagai dokter dan mendekati istrinya Kang yang sedang dirawat. Pria itu menyerang petugas yang berjaga. Cha mendapatkan identitas dari salah seorang kru kapal yang selamat, di mana dulu dia pernah mendapatkan perawatan. Pria bernama Taesong ini sangat marah ke Kang. Dialah yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian 22 kru kapal selamnya ini, tapi malah dijadikan pahlawan. Di sisi lain, Kang pergi ke tempatnya Roh dan menanyakan apakah Taeryong benar-benar ada di sana. Roh membenarkan hal itu, tapi Kang sadar bahwa orang yang dimaksud bukanlah Taeryong, melainkan Taesong. Kang langsung masuk ke kamarnya. Nah, di sanalah Taesong merencanakan semua aksinya, termasuk merakit bom-bom tersebut. Taesong langsung menelpon Kang dan mengatakan bukan torpedolah yang menenggelamkan kapal selamnya. Kang mengakui bahwa saat itu dia melakukan kesalahan. Dia ingin bertemu dengan Taesong. Taesong memberitahu di mana tempat mereka bisa bertemu. Taesong membawa istrinya Kang keluar. Sementara Cha mendapatkan laporan bahwa torpedo itu adalah milik Korea Selatan sendiri. Kang yang tahu semuanya. Nah, atasannya ini meminta Cha untuk menangkap Kang dan mengkambing hitamkannya atas kasus pengeboman ini. Cha meminta rekannya untuk menyebarkan fotonya Taesong, dan hal itu didengar langsung oleh Taesong. Cha yang mengetahui istrinya Kang yang menghilang langsung menghubungi rekannya untuk berhati-hati dengan dokter yang membawa wanita di kursi roda. Taesong langsung menyerangnya dan perkelahian pun terjadi. Tapi Taesong bisa dengan mudah membunuhnya. Cha yang melihat rekannya terkapar langsung berlari berusaha mengejar Taesong, tapi Taesong keburu pergi. Sementara Kang mendapatkan foto anaknya yang dipasangi bom. Kang meminta bantuan Cha untuk menjinakkan bom yang ada di putrinya. Nah, cetak birunya ada di rumahnya Roh. Kang akan menjelaskan semuanya nanti jika mereka bertemu. Kang dan juga Deo sampai di hotel yang dimaksud. Mereka berpencar berusaha mencari anaknya Kang. Sementara Cha dihubungi atasannya yang memaksanya untuk cepat-cepat menangkap Kang. Jika tidak, mereka semua akan mati. Cha merasa pasti ada sesuatu yang juga ditutupi atasannya ini. Apalagi ketika si atasan bilang bahwa dia tidak menyangka bahwa Taesong akan berbuat seperti ini. Deo lalu melihat keluar. Dia melihat nama hotel yang sama dengan botol yang ada di kamarnya Taesong. Para petugas sudah berada di sana mengecek kamarnya Taesong. Sementara Taesong yang mengenali Deo langsung memberikannya botol berisi bom. Jika jarumnya melewati garis merah, maka bom itu akan meledak. Deo panik. Dia tidak bisa bersuara karena jika berisik, bom itu akan langsung meledak. Deo mencoba membuat semua orang diam, tapi hal itu malah membuat orang-orang semakin ramai berdatangan. Deo sangat putus asa. Dia langsung memeluk bom tersebut, tapi ternyata bom itu palsu. Deo lalu melihat anaknya Kang yang ada di sana. Di luar ada pertemuan para militer negara. Kang dihubungi. Cha bilang bahwa Taesong membuat bom khusus berbentuk rompi. Bom itu ada 3 dan berisi alat pelacak. Jadi, jika rompi itu saling berjauhan, maka bomnya akan otomatis meledak. Jika ingin menjinakkannya, setidaknya harus berdekatan dengan jarak 1 meter. Kang ada di tempat pertemuan militer, tapi para anggota VIP sudah tidak ada di sana. Cha berpikir mungkin atasannya sudah mengevakuasi para VIP lebih dulu. Deo melapor bahwa dia sudah menemukan anaknya Kang. Kang melihat keluar,
tapi iring-iringan mobil tiba-tiba meledak. Sementara Taesung datang ke pertemuan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kru yang selamat dari kejadian kapal selam setahun yang lalu. 22 rekannya tewas tenggelam dan iring-iringan mobil yang meledak barusan adalah atasan mereka. Semua orang panik, tapi Taesung meminta mereka tenang karena dia sudah memasang bom di pintu keluar. Kang lalu datang. Taesung langsung memberikan hormat dan bilang bahwa semua ini akan berakhir. Taesung bilang bahwa rompi yang dia bawa terhubung dengan rompi yang dipasangkan di anaknya Kang. Kang bilang bahwa dia yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Taesung berteriak bahwa tidak ada yang mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Taesung ini adalah kakak dari Taeryong. Setelah 11 hari tenggelam, Taeryong mempertanyakan kenapa tidak ada bantuan yang datang padahal mereka sudah mengirimkan sinyal dari 11 hari yang lalu. Taeryong percaya bahwa Kang akan punya solusinya. Nah, Kang ternyata mendengar hal itu, di mana sebelumnya dia mendapatkan pesan dari pusat komando bahwa kapal selam penyelamat akan datang dalam waktu 15 hari ke depan. Masalahnya, persediaan oksigen semakin menipis. Sementara para eksekutif militer melakukan rapat. Ternyata torpedo tersebut adalah torpedo milik mereka yang kehilangan kendali. Jadi, untuk menutup ini semua, para eksekutif militer mencoba untuk mengubur para kru kapal selam ini dan tidak ingin menyelamatkan mereka. Sementara Kang sudah menghitung persediaan oksigen, di mana mereka maksimal hanya bisa bertahan selama 6 hari. Pihak komando mengizinkan Kang mengambil keputusan dengan catatan harus ada 1 orang yang selamat. Taesung tidak setuju, baginya semua orang harus hidup dan tidak ada yang dikorbankan. Mereka semua berdebat. Kang akhirnya jujur ke semua kru kapal bahwa badai tornado di permukaan membuat penyelamatan tidak bisa segera dilakukan. Sementara oksigen mereka hanya cukup sampai 6 hari. Kang sebenarnya ingin menyelamatkan semua orang, tapi hal itu akan sangat mustahil. Jadi, dia mungkin hanya bisa menyelamatkan paling banyak setengah orang. Voting dilakukan dan semua setuju akan keputusan itu. Taesung marah, tapi Taeryong menenangkannya. Kang lalu mengambil benang dari syal milik Taeryong. Dia akan membagi benang itu jadi 2. Jadi, siapapun yang mengambil benang yang pendek, artinya dialah yang harus berkorban demi yang lain. Semua orang yang mengambil benang pendek menangis, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Taesung mendapatkan benang yang panjang, sementara adiknya benang yang pendek. Taesung meminta si adik untuk bertukar posisi dengan dirinya, tapi Taeryong menolak. Mereka sempat berdebat dan Kang mencoba untuk menenangkannya. Mereka harus tetap mengikuti aturan yang sudah mereka sepakati. Taesung mempertanyakan lagi keputusan itu. Kang memerintahkan rekan-rekannya untuk memenjarakan Taesung. Kembali ke masa sekarang, Kang menyesal harusnya saat itu dia menyetujui pertukaran itu. Taesung lalu memberitahu di mana keberadaan istrinya Kang. Cha dan anak buahnya lalu datang dan ledakan pun terjadi. Kang langsung berdiri dan melihat mobil tempat istrinya berada. Taesung melepas rompinya. Kang diminta untuk memilih, menyelamatkan anaknya atau istrinya. Dia hanya punya waktu 3 menit. Bom itu pun aktif. Kang langsung menyerang Taesung. Mereka berkelahi. Taesung mengambil pisau dan terus berusaha menyerang Kang. Kang merebut pisau itu, tapi dia tidak mampu membunuh Taesung. Taesung merebut pisaunya kembali dan berbalik ingin membunuh Kang. Cha lalu datang dan langsung menembak Taesung. Istrinya Kang mulai sadar. Kang buru-buru mengambil rompinya dan turun menemui istrinya. Dengan mobil itu, Kang langsung menerobos masuk ke dalam hotel dan berhasil menghentikan bomnya. Anak dan istrinya Kang lalu dibawa ke rumah sakit. Esok harinya, Kang melakukan konferensi pers. Dia mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya terjadi, bahwa sisa oksigen di kapal selamnya hanya bisa bertahan selama 6 hari untuk 44 orang yang ada di sana.
Sementara karena badai, tim penyelamat baru bisa datang 20 hari kemudian. Jadi Kang membuat keputusan itu dan hanya bisa menyelamatkan 22 orang. Jadi kematian para krunya ini bukan karena terkena hantaman torpedo, tapi karena mereka mengorbankan diri. Kang juga mengungkapkan bahwa torpedo itu adalah torpedo milik Korea Selatan. Dio lalu bertanya, jika waktu dapat diulang kembali, keputusan seperti apa yang akan diambil oleh Kang? Kang hanya diam dan tidak mau menjawab. Dulu, Kang juga mempertanyakan apakah keputusannya ini benar, tapi Huang percaya akan hal itu. Bahkan, dia yang baru saja menjadi ayah rela berkorban agar Kang bisa selamat. Huang memimpin mereka yang berkorban untuk berkumpul di palka belakang dan mengorbankan dirinya. Kembali ke masa sekarang, Kang pergi ke pemakaman rekan-rekannya. Tidak disangka, rekan-rekannya yang lain yang selamat juga ikut datang ke sana. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Decibel. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.